Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Bang Kris ya di minggu ke-14 setelah Trinitatis. Gimana kabarnya adik-adik pra remaja selama seminggu ke belakang? Abang harap selalu bersukacita ya. Di dalam Tuhan semuanya akan dilancarkan. Seperti biasa sebelum memulai pengajaran kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan. Terima kasih banyak Tuhan untuk semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pengajaran kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami firman yang Engkau sampaikan pada kami ya Tuhan. Dan biarlah firman itu Roh Kudus yang pimpin kami Tuhan, agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul pengajaran kita hari ini yaitu Datanglah Kerajaanmu. Adik-adik ada yang masih ingat kutipan ini diambil dari mana? Ya, dari doa Bapa kami ya. Natsnya diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Abang ulang lagi ya. Natsnya diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Sekarang akan abang bacakan yang penting-pentingnya. Nanti adik-adik bisa baca selengkapnya di rumah ya. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Tuhan Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Lalu masuk ke rumah ibadat dan membaca kitab Yesaya dari Alkitab. Isinya, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa ya maksud datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami? Maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin supaya kita menolong sesama kita. Kita ulang lagi ya sambil kita hafalkan. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin supaya kita menolong sesama kita. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa kita harus melakukannya? Kenapa sih kita harus menolong sesama kita? Kenapa sih kita harus mengikuti perintah Tuhan Yesus? Karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus ya, waktu di kayu salib. Dan sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, kalau kerajaan surga itu siapa pimpinannya? Tuhan Yesus ya. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga melakukan kehendak dari Tuhan Yesus ya. Apalagi kita itu sudah diampuni. Jadi sebagai warga kerajaan surga kita harus menolong sesama ya. Kalau menurut adik-adik, apa aja yang bisa kita lakuin untuk menolong sesama kita? Yang paling sederhana kira-kira apa? Coba gambar apa ini? Ya, ini gambar anak yang membantu ibunya menjemur pakaian ya. Nah, kalau di rumah salah satu contohnya yaitu kita bisa membantu ibu kita atau ayah kita
atau kakak kita pada saat menjemur pakaian ya. Ini salah satu contoh sederhana. Di sini ada yang suka merapikan pakaiannya sendiri? Kalau ada bagus ya. Kayak abang juga merapikan pakaian sendiri ya. Jadi dengan kita merapikan pakaian sendiri, kita membantu orang tua kita. Atau kalau ada yang membantu bersih-bersih di rumah, kita membantu yang bersih-bersih di rumah juga ya, merapikan pakaian kita. Nah, ini juga hal sederhana yang bisa kita lakuin di rumah untuk menolong sesama ya, yaitu menolong orang tua kita ya. Di sini kita lihat anak yang membantu ibunya mencuci piring ya. Jadi kalau dilihat mamanya lagi mencuci piring nih, sendirian sementara banyak piringnya ya. Adik-adik bisa bantuin mamanya ya, mencuci piring ya. Nah, sekarang kalau di sekolah nih, adik-adik ada nggak yang masih bawa bekal ke sekolah? Ini waktu sebelum belajar jarak jauh ya. Nah, salah satu contoh kita menolong sesama itu kita bisa berbagi ya, berbagi apa yang kita punya kepada teman kita ya. Contohnya di sini kita berbagi makan siang dengan teman kita. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih ada teman kita nih yang kekurangan makanan. Sementara kita ada berlebih ya, kalaupun nggak berlebih juga kan makanan yang kita punya bisa kita bagi dua ya. Kita harus mau menolong teman kita ya. Kalau kita punya makanan lebih, teman kita nggak punya makanan, kita harus mau berbagi ya adik-adik ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Dengan teman sekolah kita membantu teman sekolah dalam belajar ya. Misalkan kita ini paling bisa matematika nih. Nah, teman kita ada yang nggak ngerti matematika nih. Kita harus mau ya ngebantuin teman kita ya. Apalagi kalau teman kita minta tolong, misalkan tolong diajarin dong matematika. Kita sebagai yang bisa matematika harus mau membantu ya. Atau misalkan adik-adik ada yang kelebihannya di pelajaran lain. Ketika dimintain tolong untuk belajar bersama, harus bersedia membantu ya. Itu salah satu contoh menolong sesama kalau dengan teman sekolah ya. Nah, ini kalau kita ngelihat teman kita ada yang kecelakaan nih, misalkan di gambar ini jatuh dari sepeda. Jangan kita ketawain ya. Malah harus langsung kita tolongin ya. Langsung kita bantuin, apalagi kalau misalkan jatuh dari sepeda kita bantuin buat bangkit lagi, terus kita bantuin obatin ya. Itu juga salah satu contoh menolong sesama ya, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus ya, sebagai warga kerajaan apa? Kerajaan sorga ya. Kita sebagai warga kerajaan sorga, kita harus mau menolong sesama kita ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu yang adik-adik kemungkinan besar udah pada pernah denger ya. Judulnya Bahasa Cinta. Nanti adik-adik bernyanyi sambil perhatikan di situ ada contoh-contoh bagaimana orang menolong sesamanya ya. Oke, kita bernyanyi ya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami
Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang maksud datanglah kerajaanmu ya. Tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai warga kerajaan sorga mau menolong sesama kita. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Tugasnya sangat mudah sekali. Tulis di buku catatan contoh menolong sesama yang akan dilakukan ya. Ini abang baca lagi. Tulis di buku catatan contoh menolong sesama yang akan adik-adik lakukan ya selama seminggu ke depan. Misalkan adik-adik nulis selama seminggu ke depan akan membantu orang tua, contohnya mencuci piring atau menyapu rumah. Jadi yang akan dilakukan ya. Jangan yang asal tulis tapi nggak bakal dilakuin ya. Oke adik-adik, jangan lupa ditulis di buku catatan, dikumpulkannya hari ini ya, supaya besok ketika adik-adik masuk ke hari Senin bisa fokus ke sekolah ya, jadi nggak ngerjain tugas sekolah minggu lagi. Oke, jadi jangan lupa tugasnya paling lambat dikumpulkan hari ini. Adik-adik bisa bertanya kepada orang tua juga ya kalau ada yang nggak ngerti ya. Oke adik-adik, demikian pengajaran kita dan tugas hari ini. Kita seperti tadi membukanya dengan doa, kita mau menutupnya dengan doa ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan. Selama kami belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang sertai kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk dapat menolong sesama kami ya Tuhan, sesuai dengan firman yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Biarlah kami sebagai warga kerajaan sorga Tuhan, bersedia dengan senang hati menolong sesama kami ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang sertai kami Tuhan untuk seminggu ke depannya Tuhan. Kami ini tidak berdaya tanpa Tuhan, biarlah kami bergantung sepenuhnya hanya ke dalam penyertaan Tuhan saja. Sertai aktivitas kami berikutnya ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat ya.